co-host. Baik, saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Terima kasih, saudara sudah setia dan hadir tepat waktu ya. Dan semoga pembelajaran firman Tuhan ini akan selalu memberi kekuatan rohani kepada kita ya. Untuk hidup sehat kita perlu makanan. Untuk rohani yang kuat kita juga perlu makan. Jadi hari ini kita akan makan lagi makanan rohani. Kita akan belajar 3 pasal dari buku Roma yaitu 9 sampai 12. Saya gabung karena itu adalah satu tema ya. Baik, izinkan saya untuk share screen dan kita akan belajar bersama. Oke. Ya. Baik, saudara sekalian, judul pelajaran kita adalah keselamatan melalui iman untuk semua orang ya. Pelajaran kita saya bagi dalam 5 bagian, yaitu pertama, cara penyelamatan oleh iman diulangi lagi oleh Paulus. Yang kedua, Israel menolak. Yang ketiga, penerimaan pembenaran oleh iman oleh Israel sisa dan Israel cangkokan. Yang keempat, nasihat Paulus buat orang Kristen. Yang kelima, kita ambil aplikasi ya. Baik, kita akan mulai dengan cara penyelamatan melalui iman atau apa itu pembenaran oleh iman. Di dalam pasal ke-10, Paulus mengulang tentang Roma ke-10, Paulus mengulang tentang apa itu artinya pembenaran oleh iman. Di dalam Roma 10 ayat 4, Paulus bilang, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Paulus katakan bahwa Yesus adalah ujung dari hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat dihapus ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa setelah merdeka, bukan artinya kita nggak usah bayar tiket kereta api, tetap kita bayar, cuman motifnya berbeda setelah kita merdeka. Jadi di sini Paulus bilang bahwa Yesus itu adalah ujung atau puncak dari penurutan hukum Taurat. Dengan kata lain, Paulus bilang bahwa hukum Taurat itu menuntun kita kepada Yesus Kristus, karena Kristus adalah sempurna dalam menuruti hukum Taurat, maka dialah yang membuat kita jadi benar. Dan ajaran ini juga Paulus mengutip tulisan Musa ya. Di dalam tulisan Musa kitab Imamat 18 dan di kitab Ulangan 30, Musa juga menulis hal yang sama. Ini Paulus hanya mengutip tulisan Musa. Intinya begini, di dalam Roma 10 ayat 5, Paulus bilang, Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat begini katanya, orang yang melakukan akan hidup karenanya. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar ini bahwa pembenaran melalui hukum Taurat itu artinya, coba kamu lakukanlah hukum Taurat tanpa boleh cacat, baru kamu boleh masuk surga. Tetapi kalau kita tidak sanggup untuk sempurna, kita harus cari jasa perantara, yaitu dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 8, Paulus katakan, firman itu dekat di hatimu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kalau kita mencintai hukum, disimpan dalam hati, itulah namanya pembenaran melalui hati atau pembenaran melalui iman ya, istilah yang Paulus pakai berulang. Yaitu apa? Kita supaya bisa masuk surga, kita mengandalkan jasa Yesus Kristus yang sempurna. Dan sebenarnya konsep ini telah dibahas juga, dinubuatkan di dalam Kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, saya ambil 2 ayat yang mengkontraskan cara manusia untuk selamat dan cara Allah untuk selamat. Di dalam Kejadian 3 ayat 7, setelah manusia berbuat dosa, dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi manusia untuk menutupi rasa malunya, dia pakai bikin baju buatan sendiri dari daun. Tentu saja itu tidak tahan lama dan jelek.
Di dalam Kejadian 3:21, Allah mengganti baju cawat bikinan manusia itu dengan apa? Pakaian dari kulit binatang. Binatang yang dimaksud adalah domba. Kita tahu dari Kejadian 4 ya. Jadi Allah mempunyai rencana, yaitu menggunakan pengorbanan seekor domba, kulitnya dipakai untuk menutupi kemaluan manusia. Tetapi manusia bikin caranya sendiri. Mana yang lebih baik? Tentu saja cari cara Allah. Dan cara Allah ini adalah cara kedua, yaitu kalau kita mau diselamatkan, kita harus mengandalkan jasa seorang perantara, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi prinsip ini berlaku juga untuk semua orang, kata Paulus. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 12 dia katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi dalam ayat ini Paulus menggunakan kata Yesus adalah Tuhan. Tuhan ini adalah terjemahan lain dari Yehova dalam perjanjian lama ya. Sebab jika katanya kita mengaku bahwa Yesus adalah Yehova, Yesus adalah ilahi, Yesus adalah pencipta di perjanjian lama, dan kamu terima itu dalam hati, maka semua bisa semua orang yang demikian bisa diselamatkan. Mau ya orang Yahudi maupun orang Yunani. Mau agama apa saja, jikalau dia mengakui Yesus adalah Allah yang jadi manusia dan sudah bangkit dari antara orang mati, bisa diselamatkan. Jadi sepenuh hati adalah sama dengan iman kepada firman Allah dengan sepenuh hati ya. Iman kepada jasa Yesus Kristus menurut lalu baru mengadakan penurutan hukum ya. Dalam Roma 10 ayat 10 dan 17 Paulus menegaskan lagi, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kenapa lalu iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah? Kenapa Paulus ini menggunakan bahwa mengakui dengan hati dan mulut? Ya, ada orang yang menjadi orang Kristen diam-diam, simpan dalam hati. Ada orang yang jadi Kristen cuma lewat mulut saja. Paulus mau kita melakukan dua-duanya. Orang yang terima Yesus dalam hati tidak bisa menyimpan kasih Kristus itu. Jadi harus dua-duanya ya, dalam hati juga di mulut ya. Jadi apa artinya Yesus adalah kegenapan hukum Taurat? Artinya hukum Taurat selalu menunjukkan dosa, dan jika engkau menyadari dosa, andalkan Yesus Kristus yang tidak berdosa, maka engkau akan diampuni dan dianggap benar. Setelah itu, Anda akan menuruti hukum Taurat dengan hati yang baru. Jadi pembenaran oleh iman, kata yang sederhananya adalah kita merasa berdosa dan minta ampun. Jadi pembenaran oleh iman, kata lain adalah pengampunan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, cara penyelamatan sudah diulang oleh Paulus. Sekarang kita mulai membahas Roma 9, yaitu kata Paulus, penolakan pembenaran oleh iman oleh orang Israel jasmani. Paulus di dalam Roma 9 di permulaannya tulis tentang beban dia ya kepada teman-teman bangsanya. Dia katakan, "Duh, saya ini benar-benar ya dalam hati sangat sedih karena saudara-saudara saya orang Israel. Kenapa? Mereka itu agamanya benar, mereka terima banyak mujizat, menerima perjanjian, terima hukum Taurat, ada ibadah-ibadah, ada banyak janji kepada orang bangsa saya. Mereka itu keturunan bapak-bapak leluhur ya, turunan Abraham, turunan Musa, turunan para orang tokoh-tokoh beriman. Tetapi Paulus sedih kenapa? Apa kesalahan Pak Israel yang membuat Paulus sedih? Roma 9 ayat 31-32 Paulus bilang,
Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidak sampai hukum itu. Jadi rupanya Paulus berkata bahwa mereka itu melakukan hukum, tapi tidak sampai kepada hukum. Apa maksudnya? 32. Mengapa tidak? Karena karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi mereka mengandalkan agama mereka, perbuatan mereka untuk berkenan kepada Tuhan. Inilah kesedihan Paulus. Jadi mereka menolak penerimaan pembenaran oleh iman. Dan Paulus katakan diulangi Roma 10 ayat 1 sampai 3 tentang kesalahan apa orang Israel, bangsanya sendiri. Dia katakan bahwa aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sebenarnya itu orang yang giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3 alasannya. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka bikin agama, dirumusin sendiri, bikin definisi sendiri, apa yang boleh, apa yang tidak, itu dirumuskan sendiri. Dan mereka ikut pendapat pemimpin agamanya. Mereka tidak mempelajari Alkitabnya. Itulah yang membuat mereka tersesat dan menolak pembenaran melalui iman. Dan mereka, Paulus katakan, tersandung pada batu sandungan. Ya, sandungannya apa ini? Orang Israel tersandung ya, sebab di dalam kitab Perjanjian Lama ditulis, dinubuatkan ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan, sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi batu sandungan ini apa? Kalau kita belajar kitab Matius, kita akan tahu bahwa batu ditafsirkan oleh Yesus sebagai dirinya sendiri. Dialah batu karang itu. Batu karang inilah yang orang Israel tersandung. Tersandung artinya apa? Mereka itu jatuh atau gagal menerimanya. Jadi batu ini membuat mereka jatuh. Batu itu adalah Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus atau menolak pengampunan lewat Yesus. Sebab mereka mau, ya di dalam catatan Injil dikatakan mereka selalu minta tanda dari Yesus ya. Buktikan bahwa engkau Mesias. Jadi mereka lambat sekali untuk menerima bahwa Yesus ini adalah domba yang dilambangkan domba di Perjanjian Lama sebagai juru selamat. Oke, jadi kita tahu bahwa Israel telah menolak pembenaran oleh iman karena mereka bangga dengan agama dan ikut pemimpin agama saja. Sekarang Paulus katakan, tetapi tidak semua Israel menolak. Ada yang menerima. Yang menerima disebut Israel sisa dan Israel cangkokan. Siapakah mereka? Nah, kita perlu belajar bahwa apa artinya Israel ya. Israel dalam Perjanjian Lama artinya orang yang bergumul melawan dosa dan menang. Jadi Israel artinya bergumul melawan dengan Allah dan keluar jadi pemenang. Berarti kita ini kalau disebut Israel adalah orang yang keluar dari dosa. Bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi orang yang keluar dari dosa dengan pertolongan Allah. Nah, definisi ini menolong kita untuk mengerti definisi Israel ya. Roma 9 ayat 6 dan sampai 8 Paulus memberi definisi tentang Israel ya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Jadi ada Israel badani, tetapi ada Israel rohani. Israel badani ya keturunan Abraham, keturunan Yakub, keturunan Ishak. Tetapi Israel rohani adalah yang bergumul, melawan dosa, dan keluar jadi pemenang. Jadi ayat 8 Paulus bilang bahwa yang namanya Israel adalah bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak perjanjian. Jadi orang yang mau bikin janji dengan Allah, orang yang mau ikut rencana Allah, itulah Israel rohani. Jadi
ketika Paulus di dalam Roma 11 mengutip kisah Elia. Nabi Elia waktu itu sedih sekali. Seluruh bangsa Israel berusaha membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan dia sangat sedih dan dia ngeluh sama Tuhan. Tuhan, cuman saya seorang diri yang masih hidup dan setia kepadamu. Bahkan mereka mau mencabut nyawaku. Di dalam ayat 4 Paulus mengutip cerita ini. Di dalam satu raja-raja, kisah ini dicatat bukan? Saya kutip di ayat 4 bagaimana Paulus mengutip raja-raja, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi ada 7.000 orang yang setia yang Elia tidak kenal. Jadi rupanya diam-diam selalu ada Israel yang masih setia. Itulah yang disebut umat sisa yang mau setia. Jadi agama mungkin bisa, agama itu satu gereja kelihatannya sesat semua, tetapi selalu ada beberapa orang yang mau menyelidiki Alkitab dan mau ikut perintah Tuhan yang benar. Itulah disebut umat sisa ya. Jadi tidak semua orang Israel gagal menerima Yesus. Paulus sendiri pun adalah Israel. Dia sendiri adalah umat yang sisa. Iya, dan Tuhan berjanji dalam Roma 9 ayat 27, Paulus katakan, Nabi Yesaya berkata, sekalipun jumlah Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Nah, kalimat ini mempunyai implikasi buat kita zaman sekarang juga ya. Bahwa walaupun jumlah anggota gereja banyak, hanya yang setia yang akan diselamatkan. Keturunan keanggotaan kita di gereja bukanlah garansi keselamatan. Ya. Baik, siapa lagi yang akan diselamatkan? Paulus menggunakan sebuah istilah lain. Tadi Israel rohani, sekarang Israel cangkokan. Siapa mereka? Yaitu orang Kristen. Mari kita baca Roma 11 ayat 11. Aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya. Lalu ayat 17 dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, yaitu orang Israel, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi Paulus menggunakan istilah pertanian, dicangkok ya, digunting, dipotong, dicangkok. Jadi orang Israel yang tidak setia itu dipotong. Orang bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya pembenaran, pengampunan melalui iman kepada Yesus Kristus, itu dicangkok. Jadi orang yang dicangkok ini kan pohonnya adalah Israel. Jadi orang Kristen boleh juga disebut Israel cangkokan. Jadi saudara sekalian, orang Kristen bukanlah pohon baru, bukanlah organisasi baru, dia adalah sebuah organisasi yang menempel, dicangkok kepada organisasi Yahudi yang telah Tuhan tunjuk dulu ya. Oke, jadi orang Kristen adalah Israel cangkokan. Dan siapa lagi yang akan diselamatkan? Tuhan akan mengundang semua bangsa. Dan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Hosea. Roma 9 ayat 25-26, Paulus mengutip kata-kata dari kitab Nabi Hosea. Saudara sekalian, menarik sekali mempelajari tulisan Roma ini. Paulus berusaha menunjukkan kepada kita bahwa doktrin pembenaran oleh iman adalah doktrin perjanjian lama. Dia hanya mengungkap kembali. Mari kita baca ayat 25, Roma 9, 25-26. Ya. Seperti difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Baik,
Dan bangsa lain itu akan disebut juga anak-anak Allah yang hidup. Jadi akan ada banyak sekali bangsa lain yang bergabung menjadi Israel, ya, Israel rohani. Jadi baik saudara sekalian, kita simpulkan bahwa akan ada yang terima pembenaran oleh iman, yaitu siapa? Israel rohani atau disebut Israel sisa dan orang yang disebut Kristen. Ya. Baik, nah sekarang di bagian akhir ini saya ingin membahas apa sih nasihat Paulus buat orang yang sudah jadi Kristen ya. Orang yang jadi Kristen ini adalah orang yang beruntung. Sebab ini Injil ditolak oleh orang Yahudi sebagian besar dan dipungut oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang beruntung bukan? Tetapi Paulus punya beberapa nasihat untuk orang yang beruntung ini. Yang pertama, Paulus bilang apa? Orang Kristen jangan sombong dan jangan merendahkan Israel. Mari kita baca Roma 11 ayat 17 dan 18, saya kutip. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan, ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, jangan kamu bilang kamu terpisah dari akar itu, melainkan akar itulah yang menopang kamu. Akar itu adalah Yahudi, Israel. Jadi saudara sekalian, Paulus bilang, hei orang Kristen, jangan sombong. Jangan bilang saya nggak perlu Yahudi, nggak perlu Israel. Kami adalah umat perjanjian baru. Mungkin saudara pernah dengar kalimat ini. Kita ini umat perjanjian baru. Kita tidak perlu semua yang berhubungan dengan perjanjian lama. Nggak usah dipelajari. Semua yang berhubungan dengan Taurat itu sudah kuno. Itu kita namanya merendahkan Israel. Merendahkan perjanjian lama. Jadi Paulus bilang, jangan bermegah. Kamu itu nggak ada apa-apanya kalau tidak ada perjanjian lama. Jangan sombong. Dan kalau sombong, orang Kristen bisa dipotong juga. Ya. Orang Israel yang menolak bertobat, dipotong. Apalagi kamu orang Kristen yang cuma cangkokan. Ya. Roma 11 ayat 21 dan 22, Paulus peringatan ini dengan keras ya. Sebab Allah tidak menyayangkan cabang yang asli. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Jadi Paulus bilang apa sama orang Kristen? Kamu jangan macam-macam orang Kristen ya. Merasa sudah dibenarkan oleh iman, minta ampun, terus minta ampun, dan kamu merasa bahwa tidak perlu lagi menuruti hukum Taurat. Kamu itu sedang percaya kepada konsep anugerah murahan, ya, cheap grace. Ya. Tuhan itu baik, 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 ya, murah hati, panjang sabar. Tetapi orang Kristen sering lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang keras. Ya. Seorang ayah yang baik, saudara-saudara tahu kan, seorang ayah yang baik adalah ayah yang murah hati, penuh kasih. Tetapi dia adalah ayah yang tegas. Kalau kita bersalah, itulah ayah yang baik. Kalau ayah yang selalu pemaaf, pemurah, nggak pernah marah, walaupun kita salah, itu namanya ayah yang memanjakan. Itu bukan ayah yang penuh kasih. Itu adalah ayah yang merusak. Jadi Paulus bilang sama orang Kristen, hei, kamu jangan cuma pikir Allah itu murah hati. Dia adalah Allah yang keras. Jadi jangan percaya kepada konsep anugerah yang murahan. Ya. Baik, ini peringatan pertama, Paulus kepada orang Kristen. Yang kedua, Paulus mengatakan dalam bahasa sekarang, saya ingin katakan tidak rasis ya, tidak rasialis. Kita adalah satu dalam Kristus. Mari kita lihat Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Allah semua orang. Di 11 ayat 28, Roma 11 ayat 28, Paulus katakan mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, musuh Allah.
tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Memang orang Yahudi memusuhi Injil, tetapi mereka juga adalah kekasih Allah. Jadi kita jangan merendahkan mereka, kita jangan rasis, kita jangan memusuhi orang Yahudi. Mereka adalah kekasih Allah juga, walaupun mereka pernah memusuhi kekristenan. Ya, kita sebenarnya orang yang sama-sama berdosa di mata Tuhan. Kita butuh juru selamat. Orang Israel perlu, orang kita juga perlu. Jadi kita jangan rasis. Tuhan kita sama, status kita sama dengan mereka. Jadi jangan membeda-bedakan suku. Mari kita lihat nasihat yang Paulus ketiga kepada orang Kristen, yaitu sampaikan Injil kepada orang Israel juga. Kamu berhutang sama mereka. Dalam Roma 11 ayat 30-31 Paulus bilang bahwa sebab sama seperti dahulu kamu kan tidak taat kepada Allah. Sekarang kamu jadi taat karena dengar Injil kan. Injil yang dulu Tuhan titip sama orang Yahudi. Nah sekarang, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan Allah yang kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Jadi begini maksud Paulus. Dulu kan kamu kan tidak kenal Injil, belum bertobat. Oh, sekarang sudah dapat Injil, kamu bertobat. Nah, orang Israel kan belum bertobat. Nah, kamu harus kasih tahu sama dia. Jadi kalau kita dapat Injil dari orang Israel, Paulus adalah orang Israel, Yesus jangan lupa lahir sebagai orang Israel juga. Kita berhutang kepada orang Israel. Kata Paulus, bagikan Injil kepada orang Israel juga. Baik. Yang terakhir, Paulus katakan, yang keempat, sampaikan Injil kepada semua orang. Ya, di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15, Paulus bilang, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus Kristus, jikalau mereka, bagaimana mereka dapat percaya dan mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus Kristus jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi membawa tamu adalah penginjilan, bukan? Ya, bagaimana mereka bisa tahu kalau saudara tidak ajak dia untuk belajar Alkitab? Bagaimana seseorang bisa mendengar Injil kalau tidak pernah melihat Alkitab? Jadi saudara sekalian, Paulus katakan sampaikan Injil kepada semua orang. Bila mana saudara tidak bisa mengajar Injil, ya bawa saja tamu ya. Ikut Bible study juga boleh. Baik, itulah ringkasan pelajaran kita. Paulus bilang bahwa orang Israel sebagian besar menolak pembenaran oleh iman. Tetapi sebagian kecil, yaitu Israel rohani, menerimanya. Dan ada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang akan menerima pembenaran oleh iman. Dan nama mereka adalah orang Kristen. Dan kepada orang Kristen ini, Paulus kasih peringatan, hati-hati. Jangan sombong, jangan rasis, ya, beritakan Injil kepada orang Yahudi sebab kamu berhutang kepada mereka, bagikan Injil kepada semua orang sebab kamu berhutang kepada semua orang. Baik saudara sekalian, sekarang sebagai aplikasi penutup, saya ingin memberi judul siapa beban penginjilan Anda. Tadi di dalam Roma 9 dalam Roma 1 ayat 14, Paulus bilang, saya berhutang kepada semua orang. Kepada orang Yunani, kepada orang Yahudi, kepada terpelajar dan tidak terpelajar. Di dalam Roma 9 ayat 1-2, Paulus bilang, aku bersedih karena bangsa saya. Beban dia ya. Kemudian di dalam Roma 11 ayat 14, Paulus bilang apa? Kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Beban, saudara sekalian. Nah, ciri orang yang telah diselamatkan, yang telah bertobat adalah apa? Punya beban. Siapa yang mesti saya ajak untuk percaya kepada Injil?
Baik, sebagai penutup, izinkan saya ceritakan pengalaman saya. Saya merasa terlambat menyampaikan Injil kepada papa saya. Ini adalah dua benda yang saya temukan di saat ayah saya meninggal dan mau masukkan dalam peti jenazah. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Dua benda ini adalah pemberian saya. Ayah saya adalah seorang free thinker atau seorang yang tidak terlalu suka agama. Suatu kali saya berikan buku God and the Ancient Chinese. Dan karena dia tidak terlalu suka agama, saya tidak berharap dia mau membacanya. Nah, saudara sekalian, kenapa saya memberikan buku ini kepada ayah saya? Ceritanya demikian. Setelah saya bertobat dan saya masuk jadi anggota gereja Advent, beban saya adalah orang tua saya ya. Dan saya berdoa setiap hari buat orang tua saya sudah bertobat. Setelah berdoa 33 tahun, akhirnya mama saya dibaptis jadi anggota gereja. Dan dia terima Yesus Kristus. Saya bahagia sekali. Dan setelah mama saya bertobat, saya mulai berpikir, aduh papa saya, alangkah bagusnya kalau dia juga bertobat ya. Nah, tetapi karena ayah saya menikah lagi, hubungan kami dalam keluarga kurang baik. Jadi saya selalu menunda berkunjung ke ayah saya. Ya, ditunda-tunda. Setiap timbul keinginan saya, aduh alangkah bagusnya kalau papa saya juga bertobat seperti mama saya. Tetapi saya tunda lagi. Pada suatu hari, papa saya menelpon saya, dia bilang, Guan, tolong boleh ke sini, papa dadanya sesak, terasa nggak enak. Waduh, saya langsung merasa bahwa, wah, papa saya mungkin sakit jantung atau apa ini ya. Saya bilang, oke Pak, saya akan kunjungi papa. Tetapi karena saya itu sudah mulai sore, saya membatalkan janji saya karena sibuk. Saya cari alasan, saya bilang, Pak, bagaimana kalau besok saya kunjungi papa besok siang jam 2. Saya pulang gereja, saya akan melihat papa dan akan carikan dokter yang terbaik. Papa saya bilang, ya jangan lupa ya kamu datang ya. Oke. Besoknya jam 11 pagi ketika saya sedang kebaktian di gereja, masuklah sebuah WA ke HP saya dan memberi kabar. Papa sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Hati saya langsung terhentak. Saya cepat lari ke rumah duka. Dan waktu saya sampai ke rumah duka, saya melihat istri muda dari ayah saya mau memasukkan dua benda ini ke dalam peti jenazah, peti mati, yaitu buku pemberian saya dan kacamata baca. Saya bilang, kenapa ini ada di sini? Istrinya bilang sama saya bahwa, oh papa tadi waktu mau ke rumah sakit, dia bilang saya mau bawa buku untuk saya baca di rumah sakit. Dan buku yang dia bawa adalah buku pemberian saya. Waktu saya ambil buku itu, saya buka, saya melihat halaman pertama ada tulisan, ini adalah buku pemberian anak saya yang pertama, namanya Bu Guan. Tanggal segini dicatat, hati saya terharu. Berarti papa saya menghargai pemberian saya. Kemudian saya buka halaman berikutnya, ada beberapa lipatan kertas di dalam buku itu. Oh berarti papa saya baca buku itu. Tetapi saya menganggap bahwa dia tidak tertarik sama Injil. Saya terlambat 3 jam. Saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh waktu diputar, saya menyesal. Saya akan memberitakan Injil kepada papa saya lebih cepat. Saya tidak akan menunda-nunda lagi. Tuhan, kalau ada kesempatan, tetapi kesempatan itu telah tertutup, terlambat. Hanya Tuhanlah yang tahu bagaimana dengan keselamatan ayah saya. Sampai saat ini saya selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil.
Kalau ada orang bertanya, ada orang mengundang, saya berusaha untuk menyampaikan, saya takut, saya terlambat menyelamatkan seseorang. Itulah beban penginjilan saya sekarang sejak kesalahan saya ini. Jadi saudara sekalian, ajakan saya penutup kepada saudara sekalian adalah pertanyaan saya, siapakah beban Injil saudara? Tidak selalu ada kesempatan kedua. Tugas kita adalah bagikan Injil sekarang, doakan mereka, ajak mereka ke Bible study, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Semoga pelajaran dan tulisan dari Paulus, Roma 9 sampai 12 ini memberi inspirasi, dorongan kepada kita, bahwa beban jiwa orang-orang di keluarga kita ada di tangan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, ampunilah kami orang-orang berdosa. Dan kami bersyukur terima kasih. Sebab ada Yesus Kristus yang telah disediakan untuk menjadi jalan keselamatan. Kami yang telah menerima keselamatan ini berhutang darah kepada banyak orang di keluarga kami, saudara kami, sanak famili kami. Mungkin ada yang belum bertobat, bahkan ada yang belum mendengar Injil. Dan kami telah lalai. Sering kami hanya memikirkan keselamatan kami sendiri. Saat ini ya Tuhan, ampunilah kekurang pedulian kami. Berkati semua pendengar. Biarlah Tuhan berikan beban penginjilan ini kepada setiap hati kami. Supaya kami mulai sekarang mendoakan, memikirkan orang-orang yang boleh kami bawa mengenal Yesus Kristus. Berilah kami kesanggupan itu. Kami serahkan juga waktu tanya jawab kami, pendalaman berikutnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin.